wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kegiatan Helpdesk ketiga untuk penilaian tahap kedua SATA Award tahun 2026 atau penilaian mandiri kita mulai. Mungkin nanti ada materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan tim TPI menyambung yang materi minggu kemarin. Namun sebelum nanti disampaikan materi, saya akan coba share screen untuk perkembangan atau progres sampai hari ini untuk penilaian mandiri dari rekan-rekan sekalian. Jadi per hari ini Jumat 13 Februari tadi jam 8, rekapitulasi perkembangan SATA Award dari 102 yang harus melakukan penilaian mandiri. Pengisian judul sudah dilakukan oleh 71 perangkat daerah dan unit kerja. Yang sudah upload SK ada 65, pendaftaran akun 65, yang sudah melakukan penilaian operator ada 18, yang sudah dilakukan penilaian oleh verifikator ada 16, yang sudah disubmit atau dikirim ke tim penilai ada 16. Apabila merujuk pada per kategori, untuk perangkat daerah dari 28 perangkat daerah yang sudah melakukan pengisian judul kegiatan ada 24. Sangat tinggi sekali prosentasenya. Untuk yang sudah upload SK ada 23, melakukan pendaftaran akun ada 23, perangkat daerah yang melakukan penilaian operator masih 5 perangkat daerah, yang sudah melakukan penilaian verifikator ada 4 perangkat daerah, yang sudah terkirim ke tim penilai ada 4 perangkat daerah. Sedangkan untuk kelurahan, dari 57 kelurahan yang melakukan pengisian judul kegiatan masih 32 yang sudah melakukan upload SK ada 28 kelurahan. Pendaftaran akun tolong Wonotoyo, pendaftaran akun masih 28 kelurahan. Ini prosentasenya masih sangat rendah sekali. Saya pikir kalau untuk upload SK, mohon tidak apa-apa. SK diperbolehkan ditandatangani secara elektronik, sehingga tidak ada alasan Pak Lurah tidak ada di tempat. Ini karena prosentasenya masih sangat rendah sekali. Penilaian operator 9 kelurahan, melakukan penilaian verifikator 9 kelurahan, yang sudah disubmit atau dikirim ke tim penilai ada 9 kelurahan. Untuk fasilitas kesehatan, pengisian judul kegiatan dari 17 fasilitas kesehatan yang sudah mengisi ada 15. Terima kasih rekan-rekan fasilitas kesehatan, karena di sini prosentasenya sangat tinggi sekali. Hanya tinggal 2 puskesmas yang belum. Upload SK ada 14, pendaftaran akun sudah 14 vaskes, penilaian operator ada 4 vaskes, yang melakukan penilaian verifikator dan sudah terkirim ke tim penilai ada 3 vaskes. Rinciannya sebagai berikut. Untuk perangkat daerah yang belum melakukan di sini adalah Bakes Bangpol. Bakes Bangpol
ada ya di sini ya. Ikut ya. Sama sekretariat daerah, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedung Kandang yang belum mengisi judul maupun mengupload SK serta melakukan pendaftaran akun. Untuk kelurahan di Kecamatan Blimbing masih banyak sekali yang belum. Mohon untuk Bapak Ibu dari kelurahan Kecamatan Blimbing termasuk dari kecamatan untuk mengingatkan dari Kecamatan Klojen ada 5 kelurahan yang belum juga. Dari Kecamatan Kedung Kandang sudah banyak, hanya tinggal 2 yang belum, yaitu Kelurahan Boring dan Kelurahan Madiopuro. Dari Kecamatan Sukun, kurang 5 kelurahan yang belum mulai dari pengisian judul. Ciptomulyo, Bandung Josari, Tanjung Rejo, Karangbesuki, Bakalan Kerajaan belum. Untuk Kecamatan Lowaru, sama, ada 5 kelurahan yang belum. Klogomas, Ketawang Gede, Mojolangu, Tulus Rejo, dan Lowaru. Ini belum mulai dari pengisian judul kegiatan, upload, dan pendaftaran akun. Dari rekan-rekan Vaskes yang belum melakukan pengisian judul sama sekali dari Puskesmas Ciptomulyo dan Kendal Kerep. Ini perlu saya sampaikan, kegiatan nanti untuk penilaian tahap kedua akan kita tutup nanti tanggal 23 Februari jam 24.00. Sehingga kalau sudah itu nanti aplikasi akan tertutup. Bagi yang belum mengupload atau belum melakukan penilaian mandiri, tidak ada untuk pengajuan keberatan. Sedangkan yang sudah melakukan penilaian dan dikirim ke tim penilai, itu yang mempunyai hak untuk melakukan pengajuan keberatan. Sehingga nanti akan diverifikasi dan dilakukan tes untuk pembetulan. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, yang nantinya perangkat daerah atau unit kerja belum melakukan pengisian judul kegiatan sampai ke pengiriman tim penilai, itu tidak ada opsi untuk mengajukan keberatan. Termasuk yang belum melakukan, meskipun sudah melakukan pengisian judul, upload SK, pendaftaran akun, tapi belum melakukan penilaian operator, verifikator, dan belum disubmit ke tim penilai, itu juga tidak memiliki hak opsi untuk mengajukan keberatan. Yang bisa mengajukan keberatan adalah yang sudah melakukan penilaian dan sudah oleh verifikator disubmit ke tim penilai. Mungkin karena bukti dukungnya kurang atau penjelasannya kurang jelas, itu nanti bisa mengajukan keberatan dan mengajukan perubahan lagi. Dan yang pasti apabila tidak melakukan pengisian judul sampai melakukan penilaian mandiri yang submit ke tim penilai, dipastikan nanti untuk nilai indeks pembangunan statistik perangkat daerah atau unit kerja akan muncul nilai 0,00. Tidak bisa terisi, Bapak Ibu sekalian.
Jadi itu dari saya mungkin untuk mengawali kegiatan ini. Selanjutnya akan kami sampaikan ke rekan-rekan tim teknis untuk menyampaikan materi hari ini atau nanti dilanjut dengan diskusi. Mungkin rekan-rekan masih ada yang punya kesulitan, jadi nanti bisa diskusi di sini. Monggo saya serahkan ke tim penilai tingkat kota. Izin Pak Bayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu produsen data, baik dari kelurahan, Pasienkes maupun perangkat daerah. Jadi menindaklanjuti pertemuan kita kemarin, hari ini kita akan membahas khusus indikator-indikator yang ada pada domain 2. Jadi di domain 2 ini, yaitu kualitas data, ada beberapa indikator. Ada 10 indikator. Yang pertama, relevansi data terhadap pengguna, kemudian identifikasi kebutuhan data, sampai konsistensi statistik. Jadi di domain ini, Bapak Ibu, sebenarnya ada beberapa indikator yang maksudnya itu sebenarnya hampir mirip, seperti relevansi data terhadap pengguna dan identifikasi kebutuhan data ini, kalau Bapak Ibu cermati, itu mereka hampir mirip gitu. Kemudian penjaminan aktualitas data dengan ketepatan waktu diseminasi itu juga hampir mirip. Kemudian ketersediaan data untuk pengguna data dan akses media penyebarluasan data ini juga hampir mirip. Jadi bisa jadi bukti dukung yang Bapak Ibu upload di indikator-indikator yang saya katakan hampir mirip tadi itu boleh sama begitu, boleh beririsan. Yang pertama ada indikator relevansi data terhadap pengguna. Jadi relevansi ini Bapak Ibu menggambarkan sejauh mana data yang Bapak Ibu hasilkan itu mampu memenuhi kebutuhan serta memberikan manfaat bagi pengguna data. Aktivitas dalam proses ini meliputi melakukan pengecekan kesesuaian antara data yang dibutuhkan dengan data yang dihasilkan, kemudian memastikan kebutuhan pengguna data telah teridentifikasi dengan baik. Jadi Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan statistik itu pastikan ada maksudnya, menghasilkan apa, kemudian latar belakangnya Bapak Ibu melaksanakan kegiatan statistik itu apa, itu kan pasti ada tujuannya. Jadi tujuan itu harus Bapak Ibu tuangkan biasanya dalam KAK atau dokumen lainnya. Kemudian Bapak Ibu buktikan bahwa yang Bapak Ibu hasilkan dari kegiatan statistik itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau tujuan dari pelaksanaan kegiatan statistik tersebut. Jadi contoh bukti dukungnya seperti ini. Saya ambil dari bukti dukungnya Bapeda tahun lalu. Jadi pada kerangka acuan kerja mereka menuliskan tujuan dari kegiatan ini tuh untuk menghitung apa. Jadi di sini untuk menghitung indeks kepuasan layanan infrastruktur. Kemudian Bapak Ibu buktikan output dari kegiatan statistik Bapak Ibu apakah telah menghasilkan indeks itu Bapak Ibu buktikan. Jadi bukti dukung untuk indikator ini kurang lebih seperti itu. Kemudian indikator selanjutnya itu ada identifikasi kebutuhan data. Ini sebenarnya hampir mirip dengan indikator sebelumnya. Jadi proses investigasi untuk menentukan output data atau informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, serta berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut, termasuk kebutuhan anggaran, seperti itu. Nah, aktivitas dalam proses ini meliputi menyusun spesifikasi kebutuhan data yang memuat informasi mengenai siapa penggunanya, kemudian kebutuhan datanya apa saja, serta segala sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh bukti dukungnya seperti ini, sama kayak tadi, jadi kurang lebih bisa dibuktikan dengan kerangka acuan kerja. Maka dari itu kenapa Bapak Ibu saya bahas pada pertemuan sebelumnya, sebenarnya yang baik itu kegiatan statistik yang Bapak Ibu lakukan itu Bapak Ibu tuliskan atau Bapak Ibu tuangkan pada kerangka acuan kerja gitu. Agar jelas latar belakangnya itu apa, kemudian yang dibutuhkan apa saja, kemudian timeline kegiatannya seperti apa, sampai outputnya nanti harapannya seperti apa, itu Bapak Ibu tuangkan dalam KAK.
Jadi di sini contoh bukti dukungnya, Bapak Ibu bisa menyusun KAK atau KAK yang telah Bapak Ibu susun bisa Bapak Ibu jadikan bukti dukung. Seperti ini kan disebutkan nih Bapak Ibu, sumber pendanaannya seperti apa, kemudian SDM yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini seperti apa. Nah, jadi identifikasi kebutuhan-kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan statistik ini, untuk menghitung atau menghasilkan data atau informasi yang dibutuhkan, itu bisa menggunakan bukti dukung KAK seperti ini. Kemudian indikator selanjutnya penilaian akurasi data. Jadi akurasi ini merujuk pada kemampuan data atau informasi yang Bapak Ibu hasilkan dalam menjelaskan suatu fenomena secara tepat. Aktivitas dalam proses ini meliputi melakukan proses verifikasi atau validasi data yang telah dihasilkan, kemudian melakukan pemeriksaan data, dan khusus kegiatan survei yang menggunakan probability sampling bisa menghitung sampling error-nya. Contoh bukti dukungnya seperti ini. Jadi kalau saya menggunakan studi kasus kegiatan survei IKLI yang dilaksanakan Bapeda, nih Bapak Ibu, di sana itu ada kegiatan khusus untuk membahas hasil pelaksanaan kegiatan statistiknya. Jadi data yang dihasilkan itu dibahas dulu apakah telah akurat data-datanya. Data-data yang didapatkan dari berbagai sumber data itu dicek bersama-sama. Nah, seperti itu, kegiatan seperti itu bisa menjadi bukti dukung dari proses penilaian akurasi data ini. Kemudian untuk perangkat daerah, mungkin karena Fasyankes dan kelurahan pada tahun ini tidak kami ikut sertakan dalam kegiatan des validasi. Jadi untuk perangkat daerah juga bisa menggunakan bukti dukung BA des validasi, karena di situ kita juga memeriksa akurasi dan konsistensi data Bapak Ibu. Kemudian indikator selanjutnya terkait penjaminan aktualitas data. Jadi aktualitas ini menunjukkan kecepatan ketersediaan data bagi pengguna yang diukur dari jeda waktu antara periode data dan waktu rilisnya. Jadi intinya adalah indikator ini Bapak Ibu membuktikan bahwa setelah Bapak Ibu menghasilkan data atau informasi dari pelaksanaan kegiatan statistik Bapak Ibu, itu Bapak Ibu segera publikasikan begitu. Nah, itu yang membuktikan penjaminan aktualitas data Bapak Ibu. Jadi aktivitas dalam proses ini meliputi memastikan data yang dihasilkan dan dirilis pada periode waktu yang telah disepakati pada tahap analisis kebutuhan. Kemudian terdapat kesepakatan atau perjanjian mengenai periode waktu rilis data. Contoh bukti dukungnya seperti ini. Jadi pada KAK biasanya Bapak Ibu kan juga tuliskan periode-periode kegiatannya. Khusus kegiatan statistik, Bapak Ibu juga menuliskan periode perencanaannya, kemudian analisisnya kapan, kemudian tahap finalisasi, termasuk publikasinya itu kapan. Itu kan Bapak Ibu cantumkan periode waktunya, tanggal-tanggal tepatnya seperti apa. Nah, di situ Bapak Ibu dengan realisasi Bapak Ibu melakukan publikasi itu kapan. Semakin dekat jaraknya atau bahkan semakin tepat dengan waktu atau tanggal yang Bapak Ibu cantumkan pada KAK itu semakin mendukung penjaminan aktualitas data yang Bapak Ibu miliki. Gitu. Contoh bukti dukungnya seperti ini. Kemudian ini juga ada contoh bukti dukung dari Diskopindak. Jadi hasil pengolahan dan analisis data dari Diskopindak ini dipublikasikan waktunya itu sesuai dengan rentang tanggal yang ada pada tahap pengolahan dan analisis di KAK mereka. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa begitu mereka selesai mengolah dan menganalisis, langsung mereka publikasikan. Jadi menunjukkan bahwa data mereka tuh yang mereka publikasikan tuh aktual. Gitu. Kemudian indikator selanjutnya hampir sama, yaitu ketepatan waktu diseminasi. Ini juga hampir sama dengan penjaminan aktualitas data tadi, di mana ketepatan waktu ini menunjukkan kesesuaian waktu diseminasi data dengan jadwal rilis yang telah diumumkan kepada pengguna. Aktivitas proses ini meliputi memiliki jadwal rilis yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu rilis data, kemudian melakukan penyebarluasan informasi jadwal rilis data, dan memastikan data statistik dirilis tepat waktu sesuai jadwal rilis. Jadi mungkin sedikit perbedaan dengan indikator tadi, Bapak Ibu.
ketika di indikator ketepatan waktu diseminasi ini, Bapak Ibu juga melakukan penyebarluasan terkait jadwal rilisnya. Contoh bukti dokumennya seperti apa? Seperti ini. Jadi contohnya di BPS tuh Bapak Ibu mereka punya rencana terbit yang divisualisasikan dalam bentuk kalender seperti ini. Jadi untuk acuan juga baik bagi mereka ataupun bagi masyarakat, data terkait kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu akan tersedia pada tanggal berapa bahkan di sini tepatnya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada bukti lain dari Diskopindak juga. Mereka itu mempublikasikan jadwal rilisnya kapan, kemudian tanggal rilis realisasinya itu juga mereka publikasikan. Jadi di sini terlihat begitu Bapak Ibu. Apakah penyebarluasan data yang Bapak Ibu lakukan, atau dalam hal ini kata lainnya diseminasi itu telah tepat waktu. Dan indikator selanjutnya yaitu ketersediaan data, menunjukkan tersedianya data beserta metadata yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk berbagai kebutuhan. Aktivitas dalam proses ini meliputi menyajikan data beserta metadatanya, kemudian melaksanakan publikasi sesuai regulasi yang berlaku, termasuk informasi pengecualian akses data. Lalu melaksanakan perlindungan data pribadi terhadap data yang dipublikasikan apabila data tersebut mengandung data pribadi. Contoh bukti dukungnya seperti ini. Jadi pelaksanaan publikasi data Bapak Ibu itu bisa menjadi bukti dukung indikator ini. Kemudian jika data-data yang Bapak Ibu publikasikan, data mentahnya begitu, misal Bapak Ibu mempublikasikan data mentah dari survei biasanya, Bapak Ibu publikasikan di satu data, lalu di sana ada data pribadi seharusnya. Nah, proses perlindungan data pribadi tersebut itu bisa jadi bukti dukung indikator ini juga. Seperti ini. Jadi data IKLI tadi ada pertanyaan mengenai nama responden Bapak Ibu, tapi data yang dipublikasikan itu sudah dilindungi data pribadinya diganti menjadi nomor responden di sini. Seperti itu. Kemudian indikator selanjutnya itu ada akses media penyebarluasan data. Ini juga hampir mirip dengan indikator-indikator sebelumnya terkait diseminasi dan tersediaan data. Jadi akses media penyebarluasan data ini menggambarkan ketersediaan berbagai kanal dalam mengakses data, informasi, dan metadata. Aktivitas dalam proses ini meliputi menyediakan produk publikasi data, kemudian menyebarluaskan produk itu melalui berbagai kanal, misal website, Instagram, dan media sosial resmi produsen data lainnya. Kemudian menjamin ketersediaan informasi dan metadata dari produk publikasi yang disebarluaskan. Jadi mungkin ini poin perbedaan dari indikator-indikator sebelumnya Bapak Ibu. Kalau untuk indikator ini Bapak Ibu selain menyebarluaskan datanya juga menjelaskan data tersebut itu apa. Yang Bapak Ibu sebarluaskan itu Bapak Ibu sedikit berikan informasi atau metadata dari produk publikasi tersebut. Contoh bukti dokumennya seperti ini. Jadi tadi yang kami tekankan itu juga melalui berbagai kanalnya begitu, nggih. Jadi di sini ada Dikbud, di sini kegiatan survei kepuasan masyarakat mereka, hasilnya mereka publikasi melalui media Instagram. Seperti ini bisa jadi bukti dukung. Kemudian penyebarluasan data melalui website resmi, itu juga bisa menjadi bukti dukung indikator ini. Lalu ini juga yang saya bilang tadi, jadi memberikan sedikit informasi atau metadata dari data yang Bapak Ibu sebarluaskan itu juga bisa menjadi bukti dukung dari indikator akses media penyebarluasan. Kemudian selanjutnya, indikator penyediaan format data itu merupakan upaya menyediakan data dalam berbagai bentuk atau format agar mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna. Aktivitas dalam proses ini meliputi menyediakan dan mempublikasikan data dalam berbagai format seperti XLSX, CSV, JSON, dan format lainnya. Kemudian khusus publikasi data dalam format PDF, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, itu digunakan untuk menyajikan
hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan dan interpretasi data. Jadi bukan hanya angka statistik saja, bukan hanya tabel-tabel saja yang sebenarnya bisa ditampilkan melalui format Excel begitu. Jadi bukan Bapak Ibu ada datanya di Excel, data-data angka statistiknya kemudian Bapak Ibu format sebagai PDF lalu diupload, itu bukan. Jadi khusus format PDF ini itu jadi lebih pendekatannya lebih ke penjelasannya begitu. Jadi contoh seperti laporan akhir survei, kemudian laporan hasil kegiatan, executive summary, itu baru publikasi data yang bisa disajikan dalam format PDF. Jadi jangan sama persis begitu Bapak Ibu dengan data-data angka-angka saja yang ada di format Excel atau CSV. Nah, contoh bukti dokumennya seperti ini. Jadi di website resmi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengupload atau mempublikasikan laporan hasil kegiatan statistik Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu jelaskan sedemikian rupa. Jadi bukan hanya angka-angka statistik saja, nggih. Itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai bukti dukung indikator ini. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengupload bukti dukung dalam format Excel, buktikan bahwa Bapak Ibu menyebarluaskan data dalam format Excel, itu bisa seperti ini. Jadi angka-angka statistik yang nggak ada penjelasannya sama sekali itu biasanya yang dalam format Excel. Kemudian untuk indikator selanjutnya ada indikator keterbandingan data. Perbandingan data ini mengacu pada kemampuan data untuk dibandingkan, baik antar waktu maupun antar wilayah. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu tekankan. Perbandingan ini hanya dilakukan untuk antar waktu atau antar wilayah. Jadi kalau Bapak Ibu punya kategori perbandingan yang lain, itu tidak menjadi fokus pada indikator ini dulu. Misal, Bapak Ibu melakukan pendataan untuk membedakan sesuatu berdasarkan jenis kelamin. Nah, itu dilakukan untuk indikator ini. Jadi indikator ini fokusnya hanya antar waktu maupun antar wilayah geografis. Nah, aktivitas dalam proses ini meliputi memastikan pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan selama lebih dari satu kali dalam satu periode yang ditentukan agar data yang dihasilkan dapat dibandingkan antar waktu. Kemudian memastikan pelaksanaan kegiatan statistik mencakup wilayah yang berbeda, seperti kecamatan, kelurahan, dan wilayah geografis lainnya, sehingga data yang dihasilkan dapat dibandingkan antar wilayah. Kalau misal kegiatan statistik yang Bapak Ibu daftarkan pada penilaian mandiri ini tidak mengukur sesuatu antar wilayah gitu nggih, semisal seperti kegiatan inspektorat gitu, kompilasi data nilai sakit perangkat daerah begitu. Itu tidak apa-apa, tidak membuktikan keterbandingan datanya antar wilayah, tapi pastinya bisa dibandingkan datanya antar periode. Karena sekali lagi kami tekankan kegiatan statistik yang Bapak Ibu daftarkan itu kan adalah kegiatan statistik yang dilaksanakan minimal 2 tahun gitu Bapak Ibu. Nah, itu kan bisa diperbandingkan datanya tahun ini dan tahun sebelumnya misal gitu. Jadi walaupun Bapak Ibu pendataannya tidak mencakup wilayah geografis yang berbeda, Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan perbandingan waktu untuk indikator ini. Contoh bukti dukungnya seperti ini, Bapak Ibu. Saya gunakan kegiatan survei IKLI lagi. Jadi mereka ketika melaksanakan survei itu responden yang mereka sasar itu tersebar pada berbagai kecamatan, sehingga mereka bisa melakukan perbandingan hasil analisis survei itu berdasarkan kecamatan seperti itu. Kemudian karena pelaksanaan kegiatan statistiknya juga 2 tahun dan lebih dari 2 tahun bahkan, jadi mereka juga bisa membandingkan data antar waktunya tahun 2023 berapa, 2024 berapa, dan seterusnya. Kemudian indikator selanjutnya untuk konsistensi statistik. Konsistensi statistik ini mengacu pada kemampuan data untuk tetap selaras ketika dibandingkan dengan berbagai sumber data. Aktivitas dalam proses ini meliputi memastikan data yang dihasilkan selaras dengan data dari sumber lain, kemudian menyediakan penjelasan yang memadai jika terdapat ketidakselarasan antara data yang dihasilkan dengan data dari sumber lain. Nah, sumber lain ini Bapak Ibu, itu kalau bisa, jadi sumber lain, tapi penghasil datanya bukan dari
kegiatan Bapak Ibu gitu. Dari pelaksanaan kegiatan lain dari pihak lain begitu. Tapi sama topiknya. Jadi bisa dibandingkan bahwa data yang Bapak Ibu hasilkan itu konsisten loh dengan data lainnya gitu. Mungkin ke contoh bukti dukung yang langsung gitu. Jadi di sini pada survei IKLI itu kan terdapat berbagai indikator dan aspek ya. Jadi ada indikator kontribusi terhadap perekonomian itu dihitung dari berbagai aspek. Jadi jalan dan jembatan, kemudian transportasi darat, air bersih, perumahan dan permukiman, ruang publik, sampai surplus COVID-19. Ini dihitung masing-masing aspek ini kontribusi terhadap perekonomian itu seperti apa. Gitu. Nah, di sini ada tajuk berita Bapak Ibu yang menjelaskan bahwa pembangunan kayu tangan heritage sebagai salah satu ruang publik itu menurut masyarakat itu mendorong pertumbuhan ekonomi mereka gitu. Nah, ini disandingkan dengan hasil perhitungan hasil survei IKLI ini bahwa pada tahun 2024 memang ruang publik ini nilainya meningkat untuk kontribusi terhadap perekonomian untuk ruang publik. Begitu. Jadi di sini membuktikan bahwa angka statistik yang dihasilkan oleh survei ini itu konsisten dan selaras dengan fenomena-fenomena yang sama gitu, tapi dihasilkan oleh sumber data lainnya. Kebanyakan untuk indikator ini, Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu bandingkan dengan tajuk-tajuk berita atau penelitian-penelitian jurnal seperti itu. Jadi intinya adalah konsistensi ini dilakukan perbandingannya dengan sumber data yang berbeda. Jadi bukan semisal Bapak Ibu di sini menghasilkan nilai seperti ini, kemudian Bapak Ibu bandingkan bahwa di Malang Satu Data, misal yang Bapak Ibu inputkan itu sama loh, dan itu kan sumber datanya sama dari Bapak Ibu, cuman ya memang Bapak Ibu menginputkannya sama. Nah itu bukan yang kami cari di indikator konsistensi statistik ini. Jadi penekanannya adalah dibandingkan dengan sumber data yang berbeda. Itu cukup untuk domain 2. Di pertemuan selanjutnya, pertemuan terakhir nanti kami akan membahas terkait domain 4 dan domain 5. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait domain 2 yang telah saya jelaskan atau mungkin hal lain terkait penilaian mandiri ini, monggo. Itu ada dari Satpol di chat. Mohon izin bertanya soal pemenuhan data dukung itu, misalnya file KAK diupload satu file atau tangkapan layar pada poin tertentu di dalam file KAK yang dibutuhkan. Monggo Bapak Ibu, tapi kalau bisa di satu indikator saja Bapak Ibu upload KAK-nya gitu. Jadi kami tidak sepenuhnya melihat capture-capturean saja gitu. Tapi mungkin tidak perlu diulang upload KAK untuk tiap indikator, nggak apa-apa. Jadi monggo terserah Bapak Ibu, yang penting minimal di satu indikator Bapak Ibu pernah mengupload file KAK-nya secara penuh begitu. Untuk indikator selanjutnya mungkin tinggal screenshot saja, tidak masalah. Mungkin itu untuk Satpol PP. Dari urusan data lainnya mungkin ada pertanyaan. Mungkin info juga dari kami ya Bapak Ibu. Jadi untuk memenuhi tingkat kematangan 3 itu kan, sebentar saya share screen lagi. Untuk memenuhi tingkat kematangan 3 itu kan fokusnya penerapan yang Bapak Ibu lakukan itu berdasarkan suatu pedoman nih Bapak Ibu. Nah, ini selain pedoman yang Bapak Ibu gunakan berdasarkan misal peraturan-peraturan Kementerian Teknis Bapak Ibu, itu bisa juga menggunakan buku pedoman statistik sektoral yang telah ditetapkan oleh Diskominfo dan tersedia mulai dari tahun 2022. Nah, itu bisa Bapak Ibu akses di Satu Data. Jika Bapak Ibu ke Satu Data, tidak perlu login, Bapak Ibu ke menu publikasi, kemudian Bapak Ibu klik publikasi wali data, lalu pergi ke buku pedoman. Nah, di sini buku pedoman ini juga telah kami susun, insya Allah lengkap terkait
pokoknya pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral, kegiatan statistik di sini lengkap. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan sebagai bukti dukung tambahan untuk memenuhi tingkat kematangan 3. Tapi perlu Bapak Ibu ingat juga, selain memenuhi bukti dukung ini untuk mendapatkan nilai 3, Bapak Ibu juga harus tepat dalam membuktikan penerapannya untuk memenuhi tingkat kematangan 2 gitu. Jadi contohnya misal Bapak Ibu upload buku pedoman, tapi penerapannya dari indikator tersebut kurang tepat, itu tidak bisa mendapatkan nilai 3. Gitu. Pertanyaan dari Kelurahan Kota Lama. Dari Kelurahan Kota Lama, nggih betul. Harus mengajukan judul dulu, baru bisa update SK, kemudian selanjutnya mendaftarkan akun. Nah, untuk mengubah judul, untuk Bapak Ibu semuanya, bisa langsung hubungi PIC. Tidak bisa melalui Bapak Ibu sendiri. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin mengubah judul, bisa hubungi PIC kami. Kemudian dari Dikbud, untuk memanfaatkan Big Data. Sebenarnya pemanfaatan Big Data ini di domain 5 yang akan saya jelaskan di minggu depan, tapi nggak apa-apa kalau saya jelaskan sedikit-sedikit hari ini. Jadi Big Data itu adalah data yang besar, cepat gitu nih Bapak Ibu. Contoh Big Data itu seperti apa? Seperti kalau Bapak Ibu di Shopee, data-data di sana kan datanya besar nih Bapak Ibu. Bapak Ibu mau data apa? Data yang check out hari ini kah? Atau data semua pengguna Shopee alamatnya apa? Nah itu kan besar sekali kan pasti. Nah itulah Big Data. Pemanfaatannya itu untuk big datanya begitu. Nah, untuk pemanfaatannya itu bisa seperti di Dishub. Dishub ini kan punya CCTV nih Bapak Ibu, CCTV di tiap perbatasan Kota Malang begitu kan. Nah, di CCTV itu kan tiap detik menghasilkan data mobil yang lewat berapa, bahkan apa saja. Plat nomornya kelihatan, teridentifikasi juga platnya apa. Nah, itu big data. Pemanfaatannya mungkin dari Dishub menghitung jumlah kendaraan yang masuk di Kota Malang dari perbatasan ini, tempat CCTV-nya berada gitu. Nah, itu bisa dikatakan pemanfaatan seperti itu. Jadi big data itu intinya adalah data yang besar, yang cepat. Kemudian manfaatannya ya tergantung untuk Dishub kasusnya seperti itu. Kemudian untuk Diskopindak, misal Diskopindak ingin meneliti pergerakan konsumsi masyarakat Kota Malang di e-commerce seperti itu mungkin seperti ada kegiatan seperti itu, nah itu bisa. Nah, makanya untuk indikator manfaatan big data ini adalah indikator berbintang Bapak Ibu. Jadi tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang Bapak Ibu daftarkan, karena bisa diaplikasikan kepada kegiatan apapun yang ada di unit kerja Bapak Ibu, selama itu adalah pemanfaatan big data. Kemudian untuk PU, untuk PU sama pertanyaannya seperti Kelurahan Kota Lama, judul masih bisa diganti. Tapi disesuaikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau mengganti judul, itu benar-benar kegiatan yang berbeda misalnya. Jadi bukan mengganti judul hanya kata-katanya saja, tapi kegiatannya sama. Ketika kegiatannya juga dibedakan, maka bukti dukung yang Bapak Ibu upload juga harus Bapak Ibu sesuaikan. Kalau Bapak Ibu sudah mengupload bukti dukung terkait kegiatan yang berbeda, kemudian Bapak Ibu mau mengganti pakai kegiatan lain judulnya, berarti bukti dukungnya juga harus terkait kegiatan yang baru ini. Karena kalau tidak relevan, bukti dukung yang Bapak Ibu upload dengan judulnya, maka juga nilainya akan berbeda. Kecuali untuk indikator-indikator yang berbintang tadi, yang tidak harus terkait dengan kegiatan statistiknya. Itu untuk PU. Kemudian saya tekankan lagi untuk Bapak Ibu yang
telah submit final sampai ke tim penilai kota, tidak perlu berkecil hati ketika Bapak Ibu sambil mendengarkan materi ini, Bapak Ibu merasa ada bukti dukung yang sebenarnya bisa Bapak Ibu tambahkan, itu bisa Bapak Ibu tambahkan ketika masa sanggah nanti. Untuk materi Bapak Ibu nanti akan di-upload di dashboard sekaligus bersamaan dengan rekaman pertemuan hukum hari ini. Jadi monggo ditunggu secara berkala, dilihat secara berkala di dashboard SATAU. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan, atau mungkin kalau yang masih malu-malu pengen ketemu secara langsung bisa ke Diskominfo bidang statistik persandian di perkantoran terpadu gedung lantai 4. Monggo kami tunggu sebelum penilaian mandiri ditutup tanggal 23. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, apa ditutup saja? Pak Bayu izin. Oke, monggo lanjut. Sudah Pak dari kami. Oh, berarti materinya sudah ya. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Masih ada 10 menit, monggo. Apabila ada yang kurang jelas, bisa melakukan
koordinasi atau konsultasi melalui nomor PIC statistik ya, yang tertera di surat atau di portal penilaian mandiri, di sana ada, atau monggo silahkan bisa langsung ke tempat kami. Beberapa unit kerja, beberapa perangkat daerah, selama ini ada beberapa yang sudah intens ke kantor kami untuk konsultasi tentang penilaian mandiri Sata Award ini. Saya sangat terima kasih bagi yang selama ini intens untuk berkonsultasi dan berkoordinasi. Intinya adalah mungkin persepsi dari Bapak Ibu sekalian tentang penilaian mandiri atau kegiatan statistik ini berbeda dengan persepsi yang ada di buku panduan serta rekan-rekan tim penilai. Sehingga sangat dibutuhkan adalah menyamakan persepsi ini. Seperti tadi, mungkin kayak apa sih big data itu? Nah, ini tadi sudah disampaikan. Banyak perangkat daerah, unit kerja, atau bahkan kelurahan pun sebenarnya banyak kegiatan di kelurahan, kegiatan di Pasyankes atau perangkat daerah itu selama ini yang memanfaatkan big data. Cuman mungkin rekan-rekan kurang yakin ya, apakah seperti ini yang disampaikan big data. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Mbak Natasha. Contohnya apabila ada hubungannya dengan marketplace, itu big data. Ada juga seperti di sub menggunakan CCTV. Memang di dalam kegiatan yang diajukan itu tidak ada hubungannya. Tapi sebenarnya di unit kerja atau perangkat daerah Bapak Ibu sekalian itu memanfaatkan hal-hal tersebut. Di Pasyankes banyak sekali big data itu dari Kementerian Kesehatan yang selama ini banyak digunakan untuk misalnya penentuan target atau penentuan prediksi. Kasarannya data di BPJS itu bisa dipakai untuk selama ini sebagai dasar untuk menentukan target kegiatan bahkan prediksi dari pendapatan blood di Pasyankes. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, mumpung juga masih ada waktu sebelum dilakukan submit, meskipun sudah dilakukan submit, apabila masih ada keraguan, silakan bisa koordinasi sehingga nanti bisa mengajukan sanggahan atau keberatan. Sehingga pada saat waktunya nanti Bapak Ibu bisa mengubah, meningkatkan nilai dengan menambah bukti dukung yang sesuai. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kegiatan ini akan kami akhiri dan mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk bersedia mengisi daftar hadir. Link daftar hadir ada di kolom chat untuk kegiatan hari ini. Selain rekan-rekan sudah melakukan screenshot, daftar hadir kami perlukan. Karena itu nanti akan kami lampirkan pada saat laporan akhir. Sehingga kami tidak ingin nanti ada kepala perangkat daerah atau kepala unit kerja
yang melakukan klarifikasi ke kami. Seperti tahun kemarin. Karena tahun kemarin ada salah satu perangkat daerah yang rutin mengikuti kegiatan, tapi ternyata tidak melakukan penilaian mandiri mulai awal. Sehingga nilainya 0,00. Kepala perangkat daerahnya protes. Setelah kami tunjukkan bukti-bukti tersebut, nah ternyata admin atau yang ditugaskan tidak meneruskan pada yang membidangi atau yang menangani. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelum saya tutup, nanti sebelum kita check out untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Karena tidak ada pertanyaan, maka kegiatan hari ini saya akhiri sekian. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan helpdesk atau checkpoint hari ini. Tadi untuk link materi sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian, nanti akan diupload di portal Satu Data Kota Malang di fitur penilaian mandiri, baik termasuk rekaman dari kegiatan hari ini atau rekaman dari kegiatan sebelumnya, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengulangi, diputar ulang agar lebih memahami apa yang harusnya kita lakukan dalam kegiatan penilaian mandiri ini. Itu saja dari saya. Link belum kami tutup. Monggo kalau masih ada diskusi, pertanyaan, atau belum melakukan presensi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera.